Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan untuk yang sudah request dan bertanya di komentar, atau yang sudah bertanya di di live streaming juga sempat muncul, dan di Facebook juga muncul. Jadi akan saya bahas di sini ya. Jadi bertanya tentang menentukan harga sunggingan wayang. Maaf, ini saya sambil ngeses ya, karena mungkin ini durasinya agak panjang dikit, biar agak plong kalau tutupnya. Menentukan harga sunggingan wayang yang harus diperhatikan. Kita harus sabar ya, sabar, harus berani. Istilahnya, jika Anda seorang pemula, dan saya harap ini pertanyaan pemula dalam hal sunggingan ya, ini harus sabar, dan memang harus, yang pertama harus diperhatikan, kita harus berani tombok ya. Mungkin kita harus berani rugi waktu. Yang jelas itu, kita harus berani rugi waktu. Karena apa kita rugi waktu itu? Keuntungan saat kita rugi waktu saat nggarap wayang kulit itu, kegunaannya agar cepat meningkat, agar cepat meningkat. Jadi hasil sunggingan kita bisa meningkat lebih pesat karena kita telaten dan kita tidak terlalu memburu uang ya. Mungkin untuk kemarin yang mempertanyakan mungkin masalah apa ada hubungannya dengan apa dinilai dari bahan itu. Menurut saya, untuk bahannya sendiri sebetulnya hanya cat tembok itu yang 1 kilo mungkin yaitu harganya dari 50 sampai 100 ribu untuk cat putihnya. Jadi itu juga bisa dipakai banyak wayang ya, mungkin hampir seperempat kotak bisa wayang itu, atau berapa ya, tapi banyak itu ya wayang itu bisa jadi wayang banyak. Jadi jangan terlalu hitung-hitungan di cat dan pigmennya juga kan nggak terlalu mahal ya. Mungkin kalau mempertimbangkan harga untuk bahannya, mungkin pertimbangannya untuk di prodo leong atau prodo buku itu agak berbeda. Kalau semacam seperti grenjeng itu kan satu gulung bisa buat banyak wayang. Apalagi kalau brom itu juga jangan terlalu dihitung dulu. Nah itu kalau prodo kan harganya kalau prodo buku itu 100 ya kan, 75 ribu kan, ada yang 100, ada yang 150 kalau prodo buku, ada yang hampir 200 ada. Yaitu berbeda-beda kualitasnya dan warnanya kan berbeda-beda. Apalagi kalau prodo leong ya kan, prodo macan itu kan sampai harganya sampai 500 sampai 700, hampir sampai 800-an ada prodo gajah juga kan. Itu mempengaruhi harga sunggingan kita kalau itu bahannya dari kita. Jadi kita harus berani rugi waktu, karena harga sunggingan bervariasi ya, tentu bertahap.
Kenapa kita harus berbagi waktu? Sudah saya jelaskan tadi, agar cepat meningkat kualitas sunggingan kita dalam kerapihan, dalam agar wayangnya semu, ya kan? Terus agar wayangnya lebih rapih dan warnanya sesuai. Itu kita memang harus bagi waktu. Dulu saya ini jadi dari pengalaman saya saja, saya tidak bisa secara umum menyamakan, tapi ini saya bercerita dari pengalaman saya sampai harga sunggingan saya sampai jutaan, sampai ya menurut saya udah agak ini ya, mendingan. Dulu sunggingan saya hanya 75.000 satu wayang, dan 75.000 itu satu wayang itu saya masih gebal. Nyungging wayang itu 75.000 masih gebal itu loh, wayang yang sudah rusak, warnanya udah kusam, kita amplas lagi, terus kita perbarui warnanya. Tentu itu kan agak lama, dan itu lebih dari seminggu ya, lebih dari seminggu itu wayang ya harganya di harga 70.000, karena memang ulasan sunggingan dulu juga saya ya semua bertingkat lah, nggak langsung mahal. Jadi ada tahapan-tahapan dulu dari 75.000 terus naik lagi sampai akhirnya naik sampai 100.000, terus naik lagi 150.000, terus naik 300, terus ke atas sampai jutaan. Itu perlu ya, satu, kita harus berani korban waktu. Jadi yaitu seminggu belum parah ya, kadang-kadang bisa sampai sebulan wayang baru jadi, karena benar-benar kita mencari karya terbaik pada waktu itu, mencari karya terbaik. Jadi wayang tidak harus dipatok berapa hari jadi, itu enggak. Dan yang kedua, kita harus berani ya seperti yang tadi, rugi bahan ya kan. Kalau seumpamanya wayangnya disungging kurang, penempatan warnanya sudah salah, ya kita harus berani merubah. Tentu itu karena akan menghabiskan cat banyak dan waktu kita untuk mengamplas lagi, merubah warna lagi, agar kombinasinya tepat. Dan yang ketiga, mungkin kita harus berani mencari alat-alat yang bagus. Kalau alat-alat yang bagus itu sangat membantu, jadi kita cepat lebih berkembang, sunggingan kita lebih kalau untuk untuk yang masih pemula tentu sangat berpengaruh ya. Kalau seperti bahan seperti kuas atau pen kodok itu berpengaruh. Jadi kita mending beli yang bagus agar tidak capek nyetingnya. Kalau kuas yang biasa-biasa itu kan sering tidak lancip, kita jadi sering nyeting sampai capek ya. Jadi kita harus berani beli bahan-bahan yang mahal, yang bagus, dan dibiasakan juga harus pakai pen kodok ya, karena banyak kolektor atau seniman-seniman yang lebih menyukai sunggingan yang jadi goresannya itu memakai benar-benar kuas
dan terlihat ada yang benar-benar pen kodok, karena tetap ketahuan ya, walaupun sepintar-pintar kita mengakali semuanya pakai pulpen ya, walaupun hanya setrinjeman itu orang itu tahu seorang penikmat wayang, penikmat sunggingan, seniman itu seorang dalang atau seorang apalah, maksudnya kolektor itu tahu ini bahannya dari coretannya dari pulpen, ini tahu. Dan hampir rata-rata tidak menyukai itu, walaupun rapih, tapi hampir, saya bilang hampir rata-rata yang masuk ke sini ya, yang bukan di area di luar lingkaran saya, enggak. Kalau di lingkaran saya hampir rata-rata mintanya harus harus benar-benar pakai pen. Kalau ketahuan nggak pakai pen suruh ulang, karena kita sedang berlaku menjadi seorang pengrajin gitu. Kalau saya membedakan, sangat saya bedakan antara karya saya sebagai seniman dan sebagai pengrajin, itu berbeda. Sudah sering saya jelaskan. Saat mungkin hubungan saya kan beraliran seragenan dan dengan pengembangan, dan saya memberikan perbedaan agak-agak berbeda sedikit, dan mempunyai istilahnya ciri khas tersendiri. Mungkin yang tidak terlalu paham mungkin akan ini sangat persis, enggak, sebetulnya banyak perbedaan. Dan penikmat yang sering nyungging di saya sudah paham ya sunggingan saya, walaupun taruh di mana saja tahu ini sunggingan saya. Dan saya juga punya sunggingan gaya saya sendiri pun tetap berbeda, karya saya sendiri berbeda. Karya saya sendiri berbeda daripada apa yang sering saya upload di Facebook atau di YouTube, itu berbeda. Tapi karena kita kadang-kadang setengah menjadi seorang seniman dan setengah kita menjadi setengah menjadi seorang pengrajin, setengah kita menjadi seorang seniman, jadi ada waktunya tersendiri. Nah, kita sekarang sedang berbicara sebagai seorang penyungging yang setengahnya menjadi seorang pengrajin. Jadi kita mengikuti secara umum, dari harga dan apa saja kita mengikuti secara umumnya. Dan tentunya teman-teman kalau yang mengikuti YouTube saya dari awal, mestinya tahu ya kenapa saya memperjuangkan tutorial dan seni sungging. Saya seorang dalang, dan ayah saya seorang dalang, simbah saya seorang dalang, dan saya tidak mau karya-karya saya atau yang kebisaan saya sampai putus kalau saya nggak membuat video-video seperti ini atau membuat tutorial tentang sunggingan. Kita akan akan kehilangan karya-karya kita, dan itu saya takutkan. Karena orang tua saya itu juga punya sunggingan gayanya sendiri, tapi hanya tinggal sedikit karena tidak punya. Dulu kan belum ada seperti sekarang ya, ada Facebook, ada YouTube, ada apa saja yang buat menyimpan. Kalau dulu masih kita cuman punya tinggalannya sedikit saja, itu juga wayang di orang lain ya, karena keadaan dan wayang-wayangnya sudah terjual semua. Dan saya menganggap orang tua saya dan simbah saya seorang seniman sejati karena punya ciri khas tersendiri. Mungkin itu tidak terlalu ini ya. Oke, kita langsung ke tiga udah ya, alat-alat yang bagus. Dan mungkin untuk yang keempat, kita harus memahami kita harus di lingkaran mana kita berdiri sebagai penyungging. Jadi kita harus punya komunitas, teman-teman kita harus gaya sunggingannya, alirannya sama. Nah, kalau Jogja ya kita harus punya
alirannya harus grup-grup kita, teman-teman kita itu juga harus sungingan-sungingan Jogja, nggak bisa dipadukan dengan sungingan Banyumasan atau Kali Gesing atau Seragen atau Solo atau Klatenan. Itu kan agak-agak berbeda, jadi harganya pun bervariasi. Jadi lingkarannya harus benar-benar kita di zonanya harus sama, alirannya harus sama. Itu bisa menguatkan harga-harga kita. Dan untuk yang kita harus punya kedekatan dengan seorang penyungging senior yang sealiran dengan kita. Jadi penyungging yang sealiran dan senior ya, karena kalau di harganya sudah tinggi, tentu dia dulunya juga tidak mungkin kan langsung bagus, itu kan nggak mungkin. Jadi pasti bertahap, dan saat keuntungannya kalau kita punya kedekatan dengan seorang penyungging senior, ya paling nggak kita sowan ya, kita sowan ke ini, punya kedekatan yang benar-benar sampai kita dekat, agar kita atau harus kita harus punya kedekatan dengan punya guru seorang mungkin seniman, mungkin penyungging, atau secara khusus orang-orang yang paham di dalam dunia persunggihan atau seniman atau dalang. Dan itu syaratnya dia harus jujur, dan untuk melihat kejujuran mereka kan kita harus punya kedekatan yang sangat dekat ya. Jadi kegunaannya nanti kita bisa bertanya, minta bantuan mereka. Dan kita nanti bisa bertanya pada Anda bisa bertanya kepada penyungging yang sudah senior itu. Caranya gimana? Caranya kita sodorkan wayangnya ya. Wayangnya disodorkan, hasil karyanya tes begitu. Setelah itu setiap penyungging senior kan punya tahapannya, harganya tahapan. Pas di level ini berapa, di level ini berapa, di level ini berapa. Kita bertanya, nih hasil sunggingannya seperti ini, tes ya kan. Dulu waktu pada ini pada karya yang seperti ini kita sudah sampai harga berapa. Di situ sudah sudah ketahuan harganya sampai berapa harga itu, dan tentu itu kan kita harus punya kedekatan agar mereka jujur. Dan kita jangan berani ibaratnya bertaruh ya, jangan bertaruh. Maksudnya bertaruh ini main tembak enggak bagus. Kita coba-coba harga itu enggak bagus. Dan kita tahu kalau harga itu pas, itu biasanya ada. Jadi kalau kita udah di lingkup yang sealiran, tentu yang suka dengan sunggingan kita kan juga yang orang-orang yang suka dengan gaya sunggingan itu. Kalau sebenarnya sunggingan itu terus jalan, ada aja yang masuk, itu berarti harganya bagus. Dan itu harganya tepat. Nah, kalau semuanya sudah seperti itu, kita tetap masih harus berani rugi waktu. Tetap kita harus meningkatkan, karena setengah dari seorang pengrajin harus menjadi seniman. Jadi kita harus meningkatkan mungkin ada kerapihan, ada yang namanya wayang yang rapi, yang warnanya benar-benar tegas, dan ada warna yang ngerambang. Ada warna ngerambang, ada juga warna yang agak acak. Itu beda-beda. Kalau yang sering memperhatikan, kalau sebenarnya detail, sunggihan saya pun berbeda-beda.
kadang-kadang harga karena ada yang ngerambang itu begini. Jadi wayangnya kalau yang pakai untuk yang ngerambang itu biasanya dasar putihnya itu lebih tebal dan sudah bercampur lem, jadi dia perkatnya udah kenceng, jadi dia hasilnya itu warnanya agak ngerambang, seperti contohnya nanti tak ambilin wayangnya. Sebentar. Coba ini bisa dilihat. Mungkin kurang jelas ya, tapi ini yang namanya warna ngerambang, jadi semi jadi putihnya tebal dan warnanya agak ngerambang. Dan ada juga warna yang tegas, jadi warnanya itu setiap perpindahan warna pertama, kedua, ketiga itu sangat jelas. Itu biasanya cenderung wayang-wayang yang sangat rapi biasanya. Itu berpengaruh dengan harga, dan kita harus selalu meningkatkan. Sampai mana tadi saya sampai agak lupa ya, acak-acakan masalahnya obrolannya. Untuk iya harus perlu kedekatan yang dan kita tingkatkan terus. Nah, tadi kan sudah sampai yang harga yang terus. Nah, nanti kalau kita merasa ini kok kayaknya 1 bulan 2 bulan ini penikmatnya menyeluruh gitu, kita tanya lagi, kita sodorkan lagi kepada senior, tanya lagi, ini sudah sampai tingkatan yang mana pada sunyian seperti ini. Nanti dia akan memberitahu, kalau dia jujur, dia akan memberitahu yang sebenarnya. Oh, ini harganya sudah kisaran ini nih. Terus lah seperti yang tadi, kita kalau sudah jalan lurus terus, nah kita tingkatkan lagi. Itu berpengaruh. Kita akan selalu lebih luas dan lebih mudeng. Nggak mungkin hanya diam di tempat. Nggak, kalau kita sering, walaupun nggak ada job, nggak ada sunggingan apa-apa, kita sering-sering aja selalu belajar merapikan. Karena sebenarnya kayak sawian itu kita ambil dari bawah sama dari atas ke bawah itu sudah berbeda di ujung-ujungnya kalau pakai pen. Jadi itu sangat berpengaruh. Dan kalau kita selalu meningkatkan ini, jenengan percaya atau tidak, dulu waktu saya belajar nyungging, sebelum yang mengajari saya itu sudah saya lompati hampir berapa ibaratnya mungkin kalau bagi saya mungkin nggak ada setengahnya ya. Jadi saya udah melompat jauh lebih, dan itu penilaian seseorang. Tapi ini tidak membicarakan seorang Mbak Mentong ya, bukan Mbak Mentong dan bukan Mas Wisnu. Maksudnya yang ngajari saya di sini itu sudah saya lewatin, dan itu saudara saya sendiri ya. Tidak masalah saya membicarakan itu sangat berpengaruh ya. Jadi kita harus berani harus berani rugi waktu dulu. Dan untuk yang mungkin kalau sudah berkembang agak jauh ke depannya, kita juga harus membuat ide, mencari gaya sunggingan sendiri. Walaupun agak mirip, tapi kita harus memberikan pembeda, harus memberikan corak-corak yang berbeda. Seorang seniman kan harus terus hidup ya, maksudnya harus terus mengembangkan, harus mengikuti perkembangan zaman. Tidak bisa kita hanya diam di situ saja.
Dan bahkan seorang Mbah Mentong saja kan hampir karya-karya yang sekarang sama yang dulu kan berbeda. Karya-karya yang sekarang yang untuk ditampilkan di pementasan wayang kulit, setahu saya itu yang sudah muncul di tempatnya Pak Kondang itu pun banyak yang fungsinya bukan seni murni, bukan seni terapan, karena wayang kan harus sama dengan bagaimana seni terapan itu harus penerapan itu harus mungguh, wayang sunggihan itu harus mungguh sama wayangnya pada penempatannya, pada agar dilihat seorang penonton itu agak harus pas. Tapi banyak sekarang sunggihan sekarang yang Mbah Mentong itu membuat sunggihan itu banyak yang lebih kepada keunikannya, jadi masuknya kepada seni murni. Kalau menurut saya malah harusnya itu wayang menjadi pajangan. Dan saya juga kemarin sudah menyungging dan itu agak bertabrakan dengan tatahan, jadi mengambil dari sisi seni murninya sebenarnya untuk pajangan, dan harus dikembangkan lagi juga. Oke, yang tadi sudah deal ya, untuk harganya itu caranya seperti itu udah jelas. Dan sekarang saya akan membahas untuk bagian caranya agar sunggingan itu naik, dalam arti naik untuk di kancah umum itu kan kita udah rusak ya, sunggingan wayang kulit dan hiasan dinding dan wayang sekitar wayang itu udah rusak tatanannya. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak yang salah penempatan. Karena saya sering menerima tapi saya tolak. Jadi mereka minta hiasan dinding, alasannya minta semuanya gini ya, oh saya mau nyunggingin wayang mas, oh iya saya terima. Terus saya kasih harganya, memang agak tinggi ya, tinggi. Terus dia bilang sebetulnya sih nggak perlu mahal-mahal mas, orang yang nyungging yang biasa-biasa aja, orang ini kan cuma buat hiasan dinding. Nah itu kan kalau menurut saya udah berbeda ya. Seharusnya kan hiasan dinding harus, karena itu fungsinya untuk dinikmati dan dilihat dari keunikannya, keindahannya. Jadi harusnya lebih bagus dan harus berani lebih mahal. Tapi cenderung sekarang hampir rata-rata kan lebih murah. Itu kan saya kurang setuju. Jadi menurut saya sering menolak yang seperti itu. Karena ada ya itu agak berbeda ya, agak berbeda dengan secara umum. Saya memang seperti itu, tidak masalah. Tapi menurut saya hiasan dinding untuk yang dinikmati itu tidak harus seperti seni terapan. Jadi seni murni harus nabrak itu nggak masalah, kita dilihat dari keindahannya. Dan sebenarnya saya kemarin sudah ada ya di Facebook dan menjadi ramai, yaitu ada bentuk pahatan pada wayang. Jadi tatahannya itu agak nabrak dari mungguhnya wayang, jadi bentuknya wayang agak di bagian jari di sembulian itu agak kalau yang awam nggak bisa membaca pergerakan sembulian itu sendiri. Tapi kalau menurut saya itu pengembangan. Jadi itu wayang untuk untuk dinikmati, menjadi seni murni, bukan seni terapan. Dan menurut saya itu tidak masalah, itu pengembangan. Jadi nggak masalah. Dan itu malah bisa harganya lebih tinggi kalau menurut saya. Harusnya seperti itu, karena dia menelurkan ide-ide yang sangat bagus ya. Tapi sekali lagi kalau menurut saya itu masuknya kepada seni murni, bukan seni terapan. Dan kalau ada yang membahas seperti itu lebih mendalam, sebetulnya seni terapan sendiri wayang itu juga sering nabrak karya-karya terdahulu, penyangging terdahulu juga banyak yang nabrak seni terapan itu, ditabrak menjadi seni murni. Dan itu masih cuman dulu masih jarang, kalau sekarang banyak. Tapi kalau pribadi saya akan membedakan antara untuk yang dipertunjukkan dan untuk hiasan. Iya begitu, kalau saya bedakan.
Dan seorang seniman, seorang penyungging berusaha menjadi seniman yang baik, tetap berkarya dan harus berusaha membuat karya sendiri, karya membuat perbedaan, membuat semacam pakem. Dan saya pun mempunyai, cuman karena sementara belum ya belum moncer ya, jadi yang pesan juga tidak terlalu berani karena harganya mungkin lebih mahal daripada sunggihan yang pesanan, walaupun kadang-kadang hasilnya lebih bagus yang pesanan karena itu kan sunggihan Seragenan. Tapi saya harus mempertahankan karya saya, karya yang baru itu menurut saya karena ide itu harus lebih mahal, karena ide yang keluar baru harus lebih mahal, walaupun mungkin penilaian seseorang mungkin berbeda-beda ya, karena hanya berbeda, tapi untuk ide baru kita harus berani memberikan harga yang mahal. Itu tidak menjadi masalah. Kayaknya sudah belayang kemana-mana ya obrolannya, jadi agak ngelantur kemana-mana karena sekalian mau bahas apa lagi. Saya juga kadang-kadang bingung sama teman-teman yang pertanyaannya kadang-kadang banyak yang saya hapus karena kadang-kadang nggak masuk akal. Bertanya saya kapan itu maya kan itu ya saya terima kasih ada yang memperhatikan saya, maksudnya masalah saya ngedalang, tapi kan saya tahapnya juga masih belajar, dan mayangnya di daerah sini itu tidak terlalu ramai seperti di sana-sana, dan hanya 1-2 yang berhasil. Dan untuk nyungging sendiri, pesan untuk teman-teman ya, tetap semangat, dan saya sampai sekarang juga terus mengembangkan agar sunggingan itu bisa diterima di masyarakat. Maksudnya bisa diterima di masyarakat itu agar anak-anak kecil dan generasi di bawah saya itu, mungkin anak-anak saya dan untuk desa saya yang kurang peminatnya di sini sudah kurang ya. Kalau di Kebumen sendiri, di Ambal ini peminatnya kurang, jadi hampir kita sampai sodor-sodorkan juga untuk belajar mengerti wayang dan belajar nyungging itu udah berkurang, dan itu bisa mematikan kesenian ya kalau kita nggak mati-matian mempertahankan itu. Jadi untuk di daerah mana saja yang yang keseniannya udah berkurang, saya sarankan ya kita tetap harus menarik anak-anak SD, anak-anak SMP agar menyukai wayang. Kita harus berkumpul dengan mereka dan harus memberikan pengaruh agar tidak meninggalkan kesenian kita, budaya Jawa itu sendiri. Jangan kalah dengan gadget, jangan kalah dengan HP gitu loh. Dan daripada kita akan ngobrol yang gak jelas, lari kemana-mana, mungkin kita akan akhirinya. Kita akhiri. Mungkin kalau yang kurang jelas karena ini agak lari kemana-mana, nanti bisa dipertanyakan di komentar, atau monggo kalau mau berpendapat apa, nanti saya akan membahas lagi untuk tutorial selanjutnya. Mungkin sebenarnya kalau yang ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan itu sebetulnya udah saya upload, tinggal dicek aja, dicek lagi di uploadan saya yang sebelumnya, dan saya agak detail ya, agak menyeluruh agar agar yang benar-benar masih pemula agar mudeng. Jadi mungkin cukup dulu ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi